Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat tidur di dalam damai sejahtera Tuhan pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita baca dulu ayat firman Tuhan ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jika kita berbicara masalah janji, maka kita semua sudah sangat paham apa sebenarnya janji itu. Janji biasanya kita pahami sebagai pernyataan seseorang bahwa ia akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi orang lain. Jadi ada dua orang, yang satu memberi janji, yang satu menerima janji, di mana janji ini biasanya mengikat secara moral. Jadi kalau janji hanya diucapkan dengan kata-kata, tentunya ikatan moralnya adalah sebatas perkataan tersebut. Sehingga kalau ada orang yang sudah berjanji tetapi tidak menepati janjinya, maka kita juga yang seharusnya menerima janji, kita bisa berkata, wah, orang ini adalah orang yang tidak menepati janji. Dan apabila ada orang yang terlalu sering berjanji tapi tidak pernah menepati janjinya, maka orang tersebut bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang pendusta atau pembohong, atau orang yang tidak pernah menepati janjinya. Dia hanya bicara doang, omong doang, tapi dia tidak melakukan apa-apa, tidak menepati janjinya. Dan bahkan banyak orang yang tidak suka dengan orang yang seperti ini. Nah, mengapa manusia bisa seperti itu? Jelas, karena manusia ini penuh dengan kelemahan, manusia ini penuh dengan kekurangan. Bahkan sulit rasanya untuk percaya kepada seseorang, ya. Apalagi di zaman sekarang. Begitu banyak orang yang melakukan tindak kejahatan dan penipuan, dan tidak mudah untuk kita bicara tentang janji yang akan selalu ditepati. Tetapi pada saat Tuhan berjanji, maka Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau di ayat yang kita baca tadi, 2 Petrus 3 ayat 9, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena itu pemikiran manusia. Manusia sering berpikir bahwa Tuhan tidak menepati janji. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Tuhan berjanji dia akan menepatinya. Tetapi kalau janji Tuhan belum kita terima, tentu ada sesuatu yang harus kita perbuat. Yang pasti Tuhan itu selalu sabar terhadap diri kita. Bahkan Tuhan tidak menghendaki kita semua binasa, melainkan supaya kita semua berbalik, bertobat, hidup benar, mengerti kebenaran, baru kita akan menerima janji Allah. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 2 Petrus 3 ayat 9, hal ini berbicara tentang hari Tuhan. Jadi, ayat ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau kita lanjutkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Malam ini kita menerima janji Tuhan bahwa akan tiba waktu dan masa di mana hari Tuhan itu akan datang, dan hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Apa itu hari Tuhan? Pada hari itu dinyatakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Berarti ada masa kehancuran total yang terjadi di dunia ini. Itu janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Kita harus percaya bahwa janji itu suatu saat nanti akan Tuhan tepati. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang menerima janji itu? Apakah kita mau menerima janji ini dengan iman dan percaya, lalu mengadakan komitmen kembali dengan Tuhan untuk hidup kita benar, supaya kita tidak binasa di dalam kebinasaan dunia ini? Ataukah kita
memilih seperti yang Alkitab katakan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dengan ketulusan hati. Sekalipun di sekeliling kita keadaan tidak semakin baik, sekalipun kondisi dunia semakin buruk, sekalipun ada banyak hal yang menghalangi, merintangi kehidupan kita, bahkan tantangan dalam kehidupan ini semakin berat, tetapi mari kita menerima janji Tuhan dengan kebenaran. Dan saat kita menerima janji Tuhan dengan kebenaran, dalam hidup kita pun akan ada kebenaran. Pada saat kita berjanji kepada orang lain pun, kita harus berkata benar. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh karena itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita menerima janji Tuhan. Dan malam hari ini ada janji Tuhan yang akan Tuhan genapi, yaitu hari Tuhan suatu saat nanti akan tiba seperti pencuri. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita dengan kudus, dengan benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa kesalahan kita. Mari kita memperbaiki setiap kelakuan, perkataan, hati dan pikiran kita. Hendaklah dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, supaya apa yang tampak, apa yang keluar dari diri kita, itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan banyak orang diberkati dengan kehadiran kita. Karena itulah yang Tuhan izinkan, Tuhan inginkan terjadi buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan dan pengikut Kristus yang sejati. Puji Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita malam hari ini, jadilah pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.